Halo semua, selamat datang di video ini. Di video kali ini saya ingin mempresentasikan hasil dari tugas kuliah saya dengan mata kuliah ekonomi manajerial. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ferdian Juan Tua Manalu dengan nomor induk mahasiswa 221010505355 dengan kode kelas 06 SMJE 011 di ruangan 633. Video kali ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah ekonomi manajerial dengan dosen pengampu Widi Wicaksono. Ekonomi manajerial dengan judul Teori Penawaran dan Kurva Supply. Teori penawaran adalah konsep ekonomi yang menjelaskan bagaimana perusahaan menentukan jumlah barang atau jasa yang akan ditawarkan ke pasar. Teori penawaran berdasarkan pada asumsi bahwa perusahaan memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Sedangkan kurva supply adalah grafik yang menentukan hubungan antara harga barang atau jasa dengan jumlah yang ditawarkan oleh perusahaan. Kurva supply biasanya memiliki bentuk yang naik ke kanan, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah yang ditawarkan. Teori penawaran berguna untuk memahami bagaimana produsen atau penjual memutuskan jumlah barang atau jasa yang akan mereka tawarkan pada berbagai tingkat harga. Secara umum, teori ini menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang akan ditawarkan oleh produsen. Manfaat dari teori ini antara lain yaitu menjelaskan perilaku produsen, mengapa dan kapan mereka meningkatkan atau mengurangi produksi. Sedangkan kurva supply atau kurva penawaran berguna untuk menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah yang bersedia ditawarkan produsen pada berbagai tingkat harga. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari kurva supply. Yang pertama adalah visualisasi hubungan harga dan jumlah yang ditawarkan. Kurva supply biasanya naik dari kiri ke kanan, menunjukkan bahwa semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah yang ditawarkan. Yang kedua, membantu menganalisis perubahan pasar. Misalnya, jika biaya produksi turun, kurva supply yang bergeser ke kanan atau yang biasanya disebut penawaran meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurva supply sendiri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain biaya produksi, harga input, teknologi produksi, perubahan kebijakan pemerintah, dan terakhir perubahan cuaca. Jenis-jenis kurva supply ada 3. Yang pertama yaitu kurva supply yang naik ke atas bisa disebut normal. Sedangkan kurva supply yang datar bisa disebut perfect elastisitas. Dan yang terakhir atau yang ketiga, kurva supply yang turun ke kanan atau disebut perfect inelastis. Analisis kurva supply dapat membantu perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Dengan menganalisis kurva supply, perusahaan bisa menentukan harga yang optimal, menentukan jumlah produksi yang optimal, menganalisis dampak perubahan biaya produksi atau harga input terhadap kurva supply. Contoh perusahaan yang menggunakan analisis kurva supply tidak jauh-jauh ada PT Indofood CBC Sukses yang menggunakan analisis kurva supply untuk menentukan harga dan jumlah produksi mie instan yang mereka keluarkan. Baiklah, sekian dari penjelasan apa itu teori penawaran dan kurva supply. Bisa diambil kesimpulan bahwa teori dan kurva penawaran menunjukkan bahwa produsen akan menawarkan lebih banyak barang saat harga naik. Kita ambil contoh kasus, misalnya ketika harga cabai naik dari 20.000 menjadi 50.000 per kilogram, petani terdorong menanam dan menjual lebih banyak cabai untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Ini mencerminkan hukum penawaran, yaitu harga naik, maka jumlah yang ditawarkan juga akan naik. Sekian presentasi saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Dan terima kasih Pak Widi Wicaksono telah mengajarkan kepada kami mahasiswa Unpam apa itu manajerial dan apa itu teori dan kurva penawaran. Terima kasih semua, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Goodbye.